Halo sobat, jumpa kembali di channel yang selalu ada untuk menghibur kalian semua di Kopi Film Channel dengan gue Yudi dan gue Ronald. Semoga kami selalu bisa memberikan kalian referensi film bagus untuk ditonton. Seperti film yang akan kita bahas kali ini, sebuah film berlatar belakang Perang Dunia Kedua, di mana perjuangan seorang pianis Yahudi Polandia bertahan hidup dari kejaran tentara Nazi Jerman. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan kudapan hangatnya. Mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul The Pianist. Seruput dulu. Dikisahkan di sebuah kota di Polandia, tepatnya kota bernama Warsaw. Ada seorang pemuda keturunan Yahudi Polandia bernama Władysław Szpilman. Dia adalah seorang pianis yang bermain di stasiun radio. Ketika saat sedang bermain piano, Jerman membom stasiun radio tersebut. Szpilman yang awalnya menolak untuk berhenti bermain piano, dia pun akhirnya lari dan menyelamatkan diri. Saat sedang turun, dia bertemu dengan Dorota, saudara perempuan Jurek yang merupakan teman dari Szpilman. Tampak Dorota sangat mengagumi Szpilman. Namun karena situasi sedang tidak tepat nih, mereka pun lari untuk pulang. Scene beralih ke keluarga Szpilman, di mana tampak mereka sibuk berkemas untuk pergi meninggalkan rumahnya. Di sana ada adik dari Szpilman yang bernama Hendrik, yang sedang mendengarkan berita dari radio. Terdengar sebuah pengumuman dari berita BBC London, di mana Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, serta akan membantu Polandia. Mereka pun merayakan berita baik yang disiarkan oleh radio BBC London. Namun, pada esok harinya, tampak pasukan Jerman sudah menguasai kota mereka. Szpilman menelepon Jurek temannya. Dia mendapat kabar kalau stasiun radio tidak dapat dibuka lagi, dan Szpilman pun tidak dapat lagi bekerja di sana. Szpilman bertemu dengan Dorota yang ternyata seorang musisi juga. Ada kejadian tidak mengenakan karena ketika akan masuk ke sebuah restoran tertulis Yahudi dilarang masuk. Karena ruang gerak Yahudi semakin dibatasi oleh Jerman dan mereka pun hanya mengobrol di depan pintu restoran. Sesampai di rumah terdapat berita di koran di mana semua bangsa Yahudi harus memakai tanda di lengan, yaitu dengan logo bintang Daud. Ini membedakan antara orang Yahudi dan orang Polandia. Ayah Szpilman juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh perwira Nazi, di mana dia dipukul dan disuruh berjalan di dalam selokan. Adik Szpilman menunjukkan sebuah berita di koran, di mana Jerman mulai memberi tanda untuk memisahkan para bangsa Yahudi. Mereka akan dibuatkan kawasan khusus dan terpisah dari bangsa Polandia. Karena mulai kehabisan uang, Szpilman pun menjual piano miliknya, walau dengan harga yang sangat murah. Ya, daripada mereka mati kelaparan karena sudah tidak memiliki cukup uang. Sesuai dengan perintah gubernur, pada tanggal 31 Oktober 1940, bangsa Yahudi mulai menuju kawasan khusus bagi Yahudi. Dalam perjalanan, Szpilman bertemu dengan Dorota, dan tampak Dorota sangat sedih harus berpisah dengan Szpilman. Dari jendela apartemen mereka yang baru, tampak kalau tembok pemisah dibangun. Hari semakin sulit bagi bangsa Yahudi. Banyak yang mati karena sakit ataupun kelaparan. Hendrik menjual buku di pasar untuk bisa bertahan hidup. Namun sepertinya sangat sulit untuk mendapatkan uang di masa seperti ini. Di apartemen mereka terlihat rekan dari ayah Szpilman. Dia merupakan polisi Yahudi yang diibaratkan menjadi tukang pukulnya Nazi bagi bangsanya sendiri. Pria ini bernama Itzhak, dan dia menawarkan pekerjaan sebagai polisi Yahudi kepada Szpilman, serta Hendrik juga. Namun mereka menolak. Itzhak pun pergi dengan muka yang kesal karena sudah mencoba memberikan tawaran, tapi ditolak. Szpilman mendapatkan pekerjaan bermain piano di sebuah kafe khusus Yahudi. Tampaknya dia masih bisa menyalurkan hobinya bermain piano. Szpilman pun bertemu dengan temannya Yehuda. Di sana pun dia diperkenalkan dengan Mojarek, di mana mereka merencanakan untuk memberontak melawan Jerman dengan diam-diam menaruh pesan dalam koran. Saat sedang makan malam keluarga, tampak datang pasukan Jerman. Mereka menuju apartemen tepat di seberang apartemen Szpilman dan keluarganya. Nazi Jerman sangat kejam. Mereka melempar kakek yang berada di kursi roda serta membunuh keluarga lainnya dengan diberondong tembakan. Szpilman dan keluarga lainnya melihat semua ini dari balik jendela apartemen mereka. Esok hari ketika Szpilman sedang bekerja, tiba-tiba adik perempuannya datang dan memberitahu kalau Hendrik ditangkap polisi. Szpilman pun datang ke kantor polisi dan minta tolong kepada Itzhak. Hendrik pun bisa kembali bebas dan keluar dari sana. Szpilman secara kebetulan bertemu dengan Yehuda dan Mojarek.
Dia sedang mencari pertolongan untuk membuat sertifikat kerja untuk ayahnya. Karena setiap orang harus memiliki sertifikat bekerja bagi Jerman agar bisa bekerja atau berdagang. Jika tidak, mereka akan dideportasi. Majorek pun menolong Spillman agar ayahnya mendapatkan sertifikat kerja dengan menggunakan sertifikat kerja tempat menjahit pakaian. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat baru dan bekerja di sana. Namun tidak berlangsung lama, mereka pun dipindahkan kembali ke tempat lain. Tampak di sana mereka dikumpulkan dengan orang Yahudi lainnya sambil menunggu kereta. Saat kereta tiba, mereka pun menuju ke dalam kereta. Saat Spillman akan naik kereta, dia ditarik oleh Itzhak. Dia berkata kalau dia berusaha menyelamatkan Spillman dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Spillman pun pergi dari sana dengan berpura-pura membawa mayat. Terdengar pembicaraan antara polisi serta tentara Jerman kalau mereka semua yang ada dalam kereta menuju lokasi melting pot atau sebutan oven besar untuk pemusnahan massal. Sadis sekali. Spillman menangis sambil berjalan melewati mayat-mayat yang berserakan di jalanan kota. Spillman menuju kafe tempat dia bekerja. Rupanya bos kafe itu bersembunyi di bawah panggung piano karena menyogok polisi. Para Yahudi yang tersisa pun bekerja kepada Jerman. Dan suatu kali ada pekerjaan keluar dari kawasan Yahudi untuk memperbaiki tembok. Spillman melihat Janina yang sedang berbelanja di pasar. Namun diperingatkan oleh temannya karena hukuman gantung bagi yang membantu Yahudi. Ketika perjalanan pulang, tampak seorang perwira Nazi memberhentikan mereka dan memanggil beberapa Yahudi kemudian menembaknya, termasuk dari teman Spillman. Di tempatnya bekerja, dia bertemu juga dengan Mojarek. Dia juga bercerita kalau setiap kereta yang membawa bangsa Yahudi keluar kota itu untuk dimusnahkan. Mojarek juga berkata kalau mereka akan melakukan pemberontakan. Spillman sempat melakukan kesalahan dan dia terkena hukuman cambuk. Hal itu membuatnya pingsan karena kesakitan. Suatu hari, seorang perwira Nazi berkata kalau salah satu dari mereka bisa keluar menuju kota untuk membeli kentang dan roti. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Mojarek serta Spillman. Mereka menyembunyikan senjata bagi rencana pemberontakan mereka. Dan dalam perjalanan pulang, mereka melempar senjata itu ke sisi lain tembok kota untuk diambil para pemberontak. Pada malam harinya, Spillman berkata kepada Mojarek, dia ingin keluar dari tempat ini dan memberikan alamat temannya yang bernama Janina. Dia meminta Mojarek untuk bertanya kepada Janina serta suaminya apakah mau membantu Spillman. Mojarek memberi kabar kepada Spillman tentang temannya itu. Mereka sudah pindah dan Mojarek mengantarkan agar Spillman bersiap untuk pergi. Pada saat jam pulang, Spillman menyelinap ikut dengan para pekerja dari Polandia untuk keluar. Dia pun akhirnya bertemu dengan Janina dan masuk ke dalam apartemen bertemu dengan suami Janina. Setelah mandi dan makan, Spillman pun dipindahkan lagi ke tempat yang lebih aman. Di sana dia bertemu dengan Gebelski. Spillman pun disembunyikan di balik lemari tempat menyimpan senjata. Esok paginya Spillman dan Geb pergi menuju sebuah apartemen. Apartemen ini merupakan tempat persembunyian bagi Spillman. Dan sebelum pulang, Geb memberikan sebuah alamat untuk dituju bila mana dalam keadaan darurat. Hari pun berlalu, tampak para pemberontak mulai melawan. Hal ini terlihat dari kamar apartemen Spillman, di mana serdadu Jerman mencoba menghabisi para pemberontak. Suatu hari Geb datang dan berkata kepada Spillman untuk pergi dan berkemas, karena Geb dalam pelarian, sebab senjata yang dia sembunyikan ketahuan, serta Janina dan suaminya ditangkap. Namun Spillman tetap ingin bertahan di dalam apartemen itu karena tidak punya tujuan. Hari pun berlalu, Spillman sudah tidak memiliki lagi stok makanan. Dia pun mencoba untuk keluar dari apartemen itu. Namun ketahuan oleh pemilik kamar apartemen sebelahnya. Dia pun lari menyelamatkan diri ketika diteriaki Yahudi oleh orang tersebut. Spillman menuju alamat yang diberikan oleh Geb bila dalam keadaan darurat. Ternyata yang membuka pintu adalah Dorota. Rupanya orang yang dimaksud adalah suami Dorota yang bernama Michal. Spillman pun bermalam di rumah Dorota karena menurut Michal tidak mungkin memindahkannya pada malam hari ini. Esok harinya Michal pun mengajak Spillman ke sebuah apartemen kosong yang lokasinya dekat dengan rumah sakit serta kantor polisi Jerman. Untuk keamanan dan menyamarkan keberadaan Spillman, Michal pun mengunci apartemen itu dari luar. Pada kunjungan berikutnya, Michal mengajak Antek Salas yang akan mengurus Spillman. Antek merupakan salah satu anggota bawah tanah yang membantu para pemberontak. Suatu hari, Spillman sempat jatuh sakit kuning.
beruntung ada dokter yang bisa membantu untuk memeriksa dan memberinya obat. Beberapa hari berikutnya, tampak kantor polisi Jerman diserang oleh para pemberontak. Dan karena hal itu, orang di rumah sakit di seberang apartemen Spillman pun pindah. Di hari berikutnya juga, Jerman mengirimkan tank dan menembak ke apartemen tempat Spillman bersembunyi. Dia pun lari menyelamatkan diri ke loteng, agar tidak ketahuan serdadu Jerman. Namun di atap loteng pun dia ditembak dari jauh. Spillman pun lari bersembunyi sampai keadaan di luar reda karena perlawanan para pemberontak kepada Nazi Jerman. Pada malam harinya, Spillman bersembunyi di rumah sakit Jerman. Dia bersembunyi di sana sambil mengamati keadaan melalui lubang jendela. Hingga pada suatu hari, serdadu Jerman membakar semua gedung di sekitar sana. Spillman pun lari dan terjatuh saat lompat dari jendela dan membuatnya pincang. Terlihat kota Warsaw sudah porak-poranda akibat perang. Spillman mencari tempat bersembunyi baru di sebuah rumah. Dia naik ke atas loteng dan bersembunyi di sana sambil membawa kaleng makanan. Pada malam hari, Spillman turun untuk mencari alat untuk membuka kaleng makanannya. Ketika dia sedang berusaha membukanya, tampak ada seorang perwira Jerman bernama Kapten Wilhelm Hausenfeld. Tentu hal itu membuatnya kaget. Sang kapten menanyakan apa yang sedang dia lakukan dan juga menanyakan apa pekerjaan Spillman sebelum perang ini. Spillman menjawab bahwa dia seorang pianis. Sepertinya sang kapten sangat menyukai musik. Dia meminta Spillman untuk memainkan sebuah lagu untuknya. Dan permainan piano Spillman membawakan lagu Chopin membuat sang kapten terkesima. Karena hal itu mungkin, dia membiarkan Spillman hidup dan meninggalkan rumah itu. Esok harinya rumah itu menjadi markas sementara pasukan Kapten Wilhelm. Sang kapten begitu baik kepada Spillman. Dia memberikan roti kepadanya. Tak berselang lama, sang kapten juga berpamitan kepada Spillman. Dia memberikan makanan serta mantalnya kepada Spillman. Dan sang kapten juga bertanya siapa nama Spillman, agar kelak suatu hari bisa mendengarkan dia bermain piano. Beberapa hari kemudian terdengar lagu kebangsaan Polandia, dan tampak beberapa orang keluar dari persembunyiannya. Karena Spillman memakai jaket Jerman, dia diteriaki sebagai orang Jerman, dan Spillman pun ditembaki oleh prajurit Rusia. Namun Spillman mengatakan dia orang Polandia, dan dia memakai mantel itu karena kedinginan. Why the fucking coat? I'm cold. Para pasukan Jerman ditangkap, dan tampak salah seorang tahanan Yahudi dibebaskan yang ternyata seorang musisi. Dia marah-marah di depan para pasukan Jerman yang ditangkap. Kapten Wilhelm mendatangi orang itu dan mengatakan apakah mengenal Spillman. Dia meminta tolong kepadanya untuk memberitahu Spillman agar bisa membantunya keluar dari sana. Dan sang kawan itu pun bertemu dengan Spillman di stasiun radio Polandia dan menyampaikan pesan itu. Namun ketika mengunjungi tempat itu, para tahanan Jerman sudah dipindahkan. Mereka sudah tidak ada di sana. Dan hal yang paling menyedihkan, Spillman baru mengetahui nama sang kapten ketika dia sudah mati di kamp tahanan Rusia. Spillman pun kembali bermain piano dan menjadi seorang komposer yang hebat. Sebuah film yang menyentuh serta sangat bagus dari sisi cerita, dan seolah membawa kita masuk ke dalam perjuangan Spillman yang sedang berjuang untuk tetap hidup. Dari film ini kita belajar dari Spillman yang begitu kuat dan tegar menghadapi cobaan yang berat dalam hidupnya dan bertahan dari segala kesulitan yang ada. Dia tetap optimis ketika dalam posisi yang sebenarnya amat sulit untuk dihadapi. Terima kasih ya untuk sobat yang sudah mampir ke channel ini. Maaf bila ada salah dan kekurangan, tapi kami terus mencoba memberikan yang terbaik. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Seruput dulu.